Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Saifuddin, Magister Education. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan membawakan topik perkuliahan pada kali ini yang berjudul pengadaan sarana dan prasarana. Adapun pembahasan pada perkuliahan hari ini adalah yang pertama itu konsep pengadaan sarpras, yang kedua ada strategi pengadaan sarpras, yang ketiga ada prosedur pengadaan sarpras, kemudian yang terakhir ada jenis-jenis pengadaan sarpras. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Bakat Rencana dengan NIM 224110401081. Saya Siti Rohmatun Nafisa dengan NIM 224110401082. Saya Sukron Fahrul Rosi dengan NIM 2241140400183. Saya Wildan Fadil Muhammad dengan NIM 2241104011086. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan. Tahap awal adalah identifikasi kebutuhan, analisis risiko, dan perencanaan proyek sarana dan prasarana. Ini mencakup penentuan lokasi, desain, dan anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua ada pembiayaan. Pengadaan dana untuk membiayai proyek ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti anggaran pemerintah, pinjaman, investasi swasta, atau gabungan beberapa sumber dana. Yang ketiga ada pembangunan. Setelah pembiayaan disusun, proyek dimulai dengan konstruksi atau pembangunan sarana dan prasarana sesuai rencana yang telah dibuat. Yang keempat ada operasi, yaitu setelah selesai dibangun, sarana dan prasarana tersebut mulai beroperasi untuk memenuhi tujuannya. Yang kelima ada pemeliharaan. Sarana dan prasarana perlu dipelihara agar tetap berfungsi dengan baik. Ini melibatkan pemeliharaan rutin, perbaikan, dan pergantian jika diperlukan. Selanjutnya strategi pengadaan sarpras. Yang pertama, pembelian yakni dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, membuat sendiri yaitu barang yang dapat dihasilkan oleh sekolah. Yang ketiga, penerimaan hibah atau bantuan yakni penerimaan dari pihak lain yang harus dilakukan dengan berita acara serah terima. Yang keempat, penyewaan yaitu barang yang disewakan dari pihak lain untuk kepentingan pendidikan berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Yang kelima, pinjaman yaitu barang yang dipinjam dari pihak lain untuk kepentingan pendidikan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Yang keenam, guna susun yakni suatu usaha pengadaan barang dengan memanfaatkan beberapa barang yang sudah terpakai menjadi barang guna atau bermanfaat. Baik, selanjutnya ada proses manajemen sarana dan prasarana. Di sekolah ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana, kemudian yang kedua ada pengadaan sarana dan prasarana, kemudian yang ketiga itu ada pendistribusian sarana dan prasarana, kemudian yang keempat ada pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian yang kelima itu penginventarisasian sarana dan prasarana, yang keenam itu penghapusan sarana dan prasarana, serta yang terakhir itu atau yang ketujuh, evaluasi sarana dan prasarana. Baik, selanjutnya jenis-jenis pengadaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, dan menukar. Dalam melakukan pengadaan tanah, ada beberapa hal yang dilakukan, yakni membentuk panitia pengadaan, melakukan pembebasan tanah, pengurusan akte jual beli, pembayaran, dan pengurusan sertifikat. Yang kedua ada pengadaan bangunan. Dapat dilakukan dengan cara membangun bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, menerima hibah bangunan, dan menukar bangunan. Yang ketiga ada pengadaan perabotan, merupakan sarana pengisian ruangan, misalnya meja, kursi, lemari, rak, dan lain-lain. Dalam pengadaan perabotan sekolah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti segi antropometri, ergonomis, estetika, dan segi ekonomis. Yang selanjutnya ada pengadaan buku, dapat dilakukan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, menerima hibah, dan menukarnya. Agar dapat menerbitkan buku sendiri tanpa biaya pencetakan, maka sekolah dapat membentuk tim penyusunan buku, dan hasilnya dapat diterbitkan dengan cara membuat kerjasama dengan pihak penerbit buku. Yang terakhir ada pengadaan alat-alat. Dilakukan dengan cara membeli
atau membuat sendiri dan menerima bantuan. Alat-alat yang dilakukan sekolah berupa alat kantor dan alat pendidikan. Alat-alat kantor seperti komputer, alat hitung, dan alat penyimpanan uang. Alat pendeteksi uang palsu dan alat pembersih. Sementara alat pendidikan seperti alat peraga, alat praktik, alat kesenian, dan alat olahraga. Baik, mungkin seperti itu saja. Begitu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.